Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita senantiasa taufik dalam kebaikan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, penuh dengan sebab-sebab kebaikan yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki menurunkan rahmatnya yang sempurna kepada hamba-hambanya yang beriman. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah, sungguh Allah Rabbmu menetapkan bagi dirinya sifat rahmah. Dia juga yang berfirman dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim yang sahih, Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan atau mendahului kemurkaanku. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan sebab-sebab rahmatnya disempurnakan pada diri hambanya melalui syariat yang diturunkannya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, ayatul akhwat wal ummahat, akhwat dan ummahat serta ikhwan yang hadir rahimakumullah. Kita bertemu dalam kajian di siang hari ini dalam suasana yang mubarak, penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah, dalam upaya mencari sebab-sebab kebahagiaan kita yang ternyata semua terkumpul secara sempurna dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan kepada kita dalam Al-Quran, berpegang teguh dengan petunjuknya adalah sebab untuk kita lepas dari kesengsaraan hidup. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku wahai manusia, sungguh barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat di muka bumi ini dan tidak akan sengsara hidupnya. Ayatul akhwat wal ummahat, akhwat ibu-ibu serta ikhwan yang hadir rahimakumullah. Kita hidup di dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan, yang penuh dengan godaan-godaan syaitan. Setelah syaitan, iblis, menggoda kedua orang tua kita Adam dan Hawa untuk memakan buah terlarang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengusir keduanya, menurunkannya ke dunia untuk menerima hukuman. Untuk menerima hukuman,
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kedua makhluk ini ditakdirkan untuk selalu bermusuhan. Syaitan berusaha memperdaya manusia sebagai musuhnya dan menggodanya dengan berbagai macam godaan. Di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tipu daya syaitan kepada kedua orang tua kita Adam dan Hawa, Allah menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-27, Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Wahai anak Adam, wahai manusia, jangan sampai kamu difitnah, diperdaya oleh syaitan sebagaimana dia telah berhasil mengeluarkan kedua orang tuamu dari surga. Yanzi'u anhuma, dengan melepaskan dari keduanya pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan aurat mereka berdua. Sesungguhnya syaitan melihatmu, dia dan golongannya melihatmu dari arah yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami jadikan syaitan sebagai wali-wali, penolong atau kekasih orang-orang yang tidak beriman. Coba kita perhatikan, dalam ayat ini menyebutkan ketika Adam dan Hawa diusir dari surga karena pelanggarannya, dan ingat, Adam dan Hawa telah bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Maka Nabi Adam menerima kalimat-kalimat dari Allah. Kemudian Allah memberikan pengampunan kepadanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Jadi kedua orang tua kita diusir, tapi mereka telah mengambil jalan untuk selamat kembali ke kampung halaman kita di surga. Sekarang anak cucunya kita semua, anak cucunya kita semua, bagaimana kita mengusahakan sebab agar bisa kembali ke kampung halaman kita. Di dalam sebuah athar yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, Imam Al-Hasan Al-Basri pernah menyampaikan sebuah nasihat tertulis kepada Umar bin Abdul Aziz sewaktu beliau baru diangkat menjadi khalifah di zaman tabi'in. Di dalam nasihat tertulis tersebut, Umar bin Abdul Aziz dinasihati oleh Al-Hasan Al-Basri karena sebagai saudara mereka saling mengingatkan dalam ketaatan, dalam ketakwaan. Ingin mengingatkan padanya tentang hakikat kehidupan dunia. Karena manusia itu kalau sudah lalai biasanya sulit untuk mengingat akhirat. Intinya dalam nasihat tersebut, Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan kepada Umar bin Abdul Aziz setelah mengucapkan Alhamdulillah, membaca basmalah di awal surat dan seterusnya, dia mengatakan, amma ba'du, adapun selanjutnya, fa innama dunya daru dha'nin wa laysat bidari iqamatin wa innama ukhrija ilaiha Adam uqubatan. Adapun selanjutnya, maka ketahuilah sesungguhnya dunia ini adalah negeri persinggahan sementara, negeri perantauan, bukan tempat menetap selama-lamanya, bukan tempat tinggal seterusnya. Wa innama ukhrija ilaiha Adam, dan hanyalah Nabi Adam diturunkan ke dunia ini
untuk menerima hukuman karena kesalahannya. Akhirnya kita pun anak cucunya ikut. Tetapi orang tua kita, saya katakan tadi, telah berhasil kembali menempuh jalan yang benar di dunia, mengambil bekal yang cukup untuk kembali kampung halaman kita. Sekarang bagaimana kita mengusahakan sebab-sebab untuk mudah kembali ke kampung halaman kita yang pertama, yaitu surga. Jadi kenyataan ini, akhwat, ummahat, serta ikhwan yang hadir rahimakumullah, mengingatkan kita akan hal apa? Mengingatkan kita akan hal bahwa bagaimanapun kita saat ini hidup di dunia, pertama, dunia itu sementara. Apapun yang kita kumpulkan di dunia ini pasti kita akan tinggalkan. Kita sebagai perantau, pengembara, itu tidak diperbolehkan untuk terlalu banyak mengambil bagian dari dunia, nanti keberatan perjalanan kita. Kita mengambil secukupnya. Selebihnya kita gunakan untuk bekal memudahkan kita kembali ke akhirat. Kemudian, bagaimanapun di dunia ini kita diatur oleh Allah, yang pengaturannya itu bertujuan untuk menjadikan kita selamat di negeri tempat yang sementara ini. Ingat, di sini kita selalu berhadapan dengan syaitan. Ba'dukum li ba'din adu. Satu sama lain kalian saling bermusuhan. Syaitan tidak mungkin menasihati kita untuk menjadi baik. Tidak mungkin ada orang yang selamat berteman dengan syaitan. Berarti perangkapnya kita harus jauhi. Dekatkan diri kita dengan sebab-sebab rahmat Allah. Itulah untuk cara selamat di dunia yang penuh dengan cobaan dan fitnah ini. Tayyib, akhwat dan ummahat serta ikhwan yang hadir rahimakumullah, mungkin kita bertanya, apa hubungannya apa yang disampaikan tentang dunia yang sementara, Nabi Adam diturunkan ke dunia, dengan pembahasan kita mengenai masalah aurat bagi wanita? Iya kan? Kupas tuntas mengenai aurat. Ya, ini bahasa Indonesia, kupas tuntas, seperti kita ngupas jeruk atau ngupas pisang. Apa hubungannya pembahasan mengenai masalah aurat dengan Nabi Adam diusir? Loh, apa tidak lihat ayat yang tadi? Coba lihat ayat tadi, buka kembali surat Al-A'raf ayat ke-27. Ketika Allah mengingatkan, wahai manusia anak cucu Adam, kamu jangan sampai terfitnah syaitan. Sebagaimana kedua orang tuamu ditipu daya oleh syaitan, dikeluarkan dari surga. Apa yang dilakukannya? Dia melepaskan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan auratnya. Jadi ingat, tipu daya syaitan itu berkisar pada masalah aurat. Tipu daya syaitan itu adalah untuk menampakkan aurat wanita dan aurat laki-laki, aurat manusia secara keseluruhan. Ini menjadi perhatian bagi kita. Loh, ternyata masalah aurat itu hubungannya dengan godaan syaitan. Hubungannya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat surat Toha ayat 120. Kembali menjelaskan tentang godaan syaitan. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla faakala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah wa asa Adamu rabbahu fagawa. Toha 120-121. Maka syaitan membisikkan was-was tipu daya godaannya kepada Nabi Adam.
Wahai Adam, kata syaitan, maukah aku menunjukkan pohon yang kekal? Pohon khuldi, ingat penamaan pohon khuldi itu dari syaitan ya. Tidak boleh kita ajarkan anak-anak kita itu namanya buah khuldi, itu dari syaitan. Kita katakan itu buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan. Syaitan menggoda Adam dengan mengatakan kalau kamu makan ini kamu kekal. Makanya dinamakan pohon khuldi. Dan kerajaan, maukah aku tunjukkan tentang pohon yang kekal, yang membuat kekal, dan kerajaan yang tidak akan rusak? Akhirnya keduanya makan dari pohon tersebut, lalu tampaklah aurat mereka berdua. Lalu segera keduanya menutupi auratnya dengan daun-daun yang ada di surga. Maka Nabi Adam pun berbuat maksiat kepada Allah dan tersesat karena mengikuti tipu daya syaitan. Tapi kemudian sudah kita bahas tadi di ayat yang lain menunjukkan Adam dan Hawa kemudian bertobat kepada Allah dan diterima tobatnya. Coba akhwat dan ummahat serta ikhwan yang hadir rahimakumullah, perhatikan. Ternyata masalah pakaian itu bukan cuma sekedar kita pakai untuk penampilan. Masalah menutup aurat itu hubungannya dengan godaan syaitan. Inilah yang dituju oleh syaitan ketika dia menggoda kedua orang tua kita. Tampak auratnya. Karena kalau aurat itu tampak berarti keburukan yang tampak. Tipu daya syaitan lebih mudah untuk menjerumuskan manusia dari balik penampakan aurat. Makanya di sini akhwat dan ummahat kita harus ingat. Menutup aurat itu berarti memakaikan pada diri kita banyak faedah-faedah yang berhubungan dengan keimanan. Menutup aurat berarti memakaikan pada diri kita pakaian iman. Yang pakaian ini dibutuhkan untuk menutupi hati kita agar meraih takwa. Menutup aurat berarti memakaikan pada diri kita penjagaan yang sempurna dari Allah. Mendekatkan kita dengan sebab taufik. Makanya pakaian termasuk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan perumpamaan di dalam Al-Qur'an. Dan ingat, ketika Allah menyebutkan perumpamaan berarti itu sesuatu yang penting, yang sangat dibutuhkan oleh manusia, menyangkut keimanan. Menyangkut keimanan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal-awal surat Al-Muddathir, memerintahkan untuk bertauhid, mensucikan diri, mensucikan hati dari kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkannya juga dengan pakaian supaya kita pahami maknanya. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Wahai orang-orang yang berselimut, berdirilah dan berikanlah peringatan. Maksudnya siapa yang disuruh di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun dan berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, Rabbmu agungkanlah, besarkanlah. Menunjukkan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan mengajak manusia mengenal, memuliakan dan membesarkan Allah. Kemudian apa? Wa thiyabaka fatahhir. Pakaianmu sucikanlah. Warrujza fahjur. Dan ar-rujz, najis atau kotoran syirik, kotoran maksiat, tinggalkanlah, jauhilah. Kenapa sebelumnya disebutkan pakaianmu bersihkanlah? Masa di sini perintah untuk mencuci pakaian? Tidak. Kata para ulama di sini pakaianmu sucikanlah, maksudnya hatimu bersihkan dari penyimpangan-penyimpangan jahiliyah, bersihkan dengan tauhid, bersihkan dengan iman yang benar. Coba perhatikan akhwat dan ummahat.
Berarti keterikatan pakaian dengan hati itu sangat dekat. Jangan dikira kita berpakaian yang sesuai syar'i diatur dalam Al-Quran, pakaian itu bagaimana, itu hanya sekedar untuk memperbaiki penampilan kita, tidak ada hubungannya dengan iman, tidak benar. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pengaturan pakaian itu untuk tujuan-tujuan yang berhubungan dengan iman. Coba kita perhatikan kembali surat Al-A'raf ayat ke-26. Surat Al-A'raf ayat ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai manusia, wahai anak Adam, sungguh telah kami turunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu. Warisha, dan pakaian yang indah untuk perhiasan. Walibasut taqwa, tapi pakaian takwa, maksudnya pakaian hatimu dengan ketakwaan, itu lebih baik untuk diusahakan. Ini diantara ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah agar kalian bisa mengambil pelajaran darinya. Kembali pakaian dianalogikan untuk melambangkan hati manusia. Sebagaimana engkau suka pakaian menutupi aurat, memperbaiki penampilanmu menjadikan indah, jangan lupa hatimu membutuhkan pakaian takwa. Makanya pakaian kita jadikan mengikuti aturan petunjuk Islam. Ternyata ini berhubungan dengan menutupi hati kita dengan ketakwaan. Makanya orang yang keliru dalam menilai masalah pensyariatan pakaian, dia cuma mengatakan, ini cuma masalah pakaian saja. Yang penting saya tetap sholat, yang penting saya tetap berzikir membaca Al-Quran. Anda lupa. Sholat, membaca Al-Quran, berzikir itu hubungannya dengan hati. Kalau Allah tidak berikan taufik dalam hati, disebabkan pelanggaran terhadap syariat yang zahir ini, sholatnya akan jauh dari kekhusyuan. Bacaan Al-Qurannya tidak akan memberikan manfaat yang maksimal. Zikirnya juga seperti itu, zikir-zikir yang kering. Bukankah banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran melaknatnya? Kata sebagian dari para ulama, rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuh. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran justru melaknatnya. Makanya di sini kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian besar terhadap masalah menutup aurat bagi manusia, karena ini berhubungan dengan sebab-sebab yang menjadikan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, yang tentu dibutuhkan untuk kemudahan mereka meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin akhwat dan ummahat serta ikhwan yang hadir rahimakumullah, kita pernah dengar pembahasan tentang masalah menutup aurat itu sampai dianjurkan, ya, sampai masalah menutup aurat itu dianjurkan meskipun kita sedang sendirian. Waktu kita sedang sendirian itu diperbolehkan kita tidak berpakaian, ya. Tentu waktu kita dalam kamar mandi atau di tempat-tempat yang tertentu, ya, yang kita merasa aman dari pandangan manusia, kita mengucapkan, menyebut nama Allah agar terhalangi dari pandangan mata jin terhadap aurat kita. Tapi tetap dianjurkan untuk kita memakai pakaian menutupi aurat tidak sampai
tidak berpakaian sama sekali. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ihfad aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuk." Jagalah auratmu kecuali pada istrimu atau suamimu dan budak yang kamu miliki. Kemudian di akhir hadis ini, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Ara'aita in kana ahaduna khalian, bagaimana kalau seandainya salah seorang dari kami sendirian, tidak ada yang lihat? Maka Rasulullah SAW bersabda, Allahu ahaqqu ayyustahya minhu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk kita malu di hadapannya. Para ulama mengambil dalil dari hadis ini seperti yang diterangkan dalam kitab Adabuz Zifaf oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, mengambil dalil dari hadis ini bahwa meskipun dalam keadaan sendirian itu lebih baik, ya, tidak haram hukumnya, lebih baik dan lebih utama seseorang itu tetap memakai sesuatu yang menutupi badannya, tidak bertelanjang sama sekali. Bagaimana kalau mandi? Termasuk mandi, mungkin lebih bagus untuk disiapkan kain penutup untuk dia gunakan sewaktu mandi, itu lebih baik dan lebih utama berdasarkan hadis ini, meskipun ini tidak wajib hukumnya. Yang jelas kalau kita masuk ke kamar mandi, kita baca bismillah sebelumnya, maka itu sudah menjaga aurat kita dari pandangan syaitan atau jin yang jahat. Tetapi lebih utama untuk kita tidak melakukannya meskipun sendirian dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali. Itu sampai demikian kedudukannya menutup aurat. Nah, oleh karena itu, ayatul akhwat wal ummahat serta ikhwan yang hadir rahimakumullah, kita lihat begitu pentingnya perhatian Islam dalam hal yang berhubungan dengan menutup aurat. Sekarang kita lihat, apa arti aurat? Kita sebut-sebut aurat, atau kadang-kadang disebut dalam sebagian ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW dengan sau'ah. Sau'ah artinya sesuatu yang buruk, tidak pantas dilihat. Sama dengan aurat, di dalam pengertiannya secara bahasa, itu diambil dari kata-kata atau diambil pengertian secara asal bahasa, dia adalah al-khalal fi thagr. Al-khalal fi thagr, ada celah lobang di benteng. Tempat yang bisa dikhawatirkan di situ akan masuk musuh. Sesuatu yang harus segera ditutupi. Itu diambil dari situlah kata-kata aurat. Ya, kullu mumkinin lisatri wasau'ah. Sesuatu yang butuh untuk ditutup. Itu hukum asalnya atau pengertiannya secara asal. Makanya kita artikan aurat itu kadang-kadang dalam istilah kita, ya ini keburukan yang tidak pantas dilihat atau aib, ya. Sedangkan dalam syariat itu diartikan sebagai ma yajibu satruhu minal jasadi min a'yuni man la yajuzun nadharu ilaih. Sesuatu yang wajib untuk ditutup pada badan manusia, pada tubuh manusia, dari pandangan orang-orang yang tidak pantas untuk melihatnya. Ya, pandangan orang-orang yang tidak pantas melihatnya. Makanya di sini pelajaran tentang aurat, saya sudah kasih muqaddimah tadi, ini berhubungan dengan pembahasan yang menyangkut menutup keburukan. Keburukan zahir yang ditutup, keburukan pada badan, itu akan berpengaruh kepada menutup keburukan pada diri, pada hati manusia. Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan
petunjuk yang indah dalam masalah menutup aurat ini ternyata manfaatnya sangat besar bagi manusia. Coba kita lihat. Ya. Sekarang Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ada dua jenis, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tabiat keduanya memang berbeda. Itu sudah merupakan ketentuan dari Allah, kodratnya yang tidak bisa diselesihi. Ingat, kita harus mengikuti ketentuan Allah karena memang sudah demikian keadaannya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan laki-laki dengan kondisi fisik mereka, kekuatan mereka, mereka pantasnya bekerja di luar rumah. Sehingga auratnya lebih terbatas. Ya, aurat bagi mereka pada tubuhnya itu lebih terbatas, artinya lebih sempit daripada aurat bagi perempuan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum perempuan auratnya lebih luas. Bahkan sebagian pendapat mengatakan semua tubuhnya adalah aurat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang kelemahan makhluknya ini untuk kemudian Allah tutupi kelemahan tersebut dengan penjagaan dalam syariatnya. Coba ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis yang disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam riwayat Ibnu Huzaimah juga mensahihkan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha asyaitanu wa aqrabu ma yakunu min rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha." Seorang perempuan itu adalah aurat. Dia adalah aurat. Maka ketika dia keluar rumah, syaitan pun akan mengintainya. Syaitan pun akan menjadikannya sebagai sebab fitnah. Dan keadaannya yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia berada di tengah-tengah rumahnya, di dalam rumahnya. Coba lihat, kelemahan perempuan, Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai sebab mereka untuk meraih kemuliaan. Untuk meraih kemuliaan, yaitu dengan mereka menetap di rumah. Kalaupun keluar rumah, mereka memakai pakaian yang benar-benar menutupi auratnya. Subhanallah, ini pensyariatan yang agung kalau kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan perempuan begitu dimuliakan, padahal mereka diciptakan lemah, lebih lemah daripada laki-laki. Tetapi kelemahan itu ya yang menjadikan mereka pantas untuk dijaga, makanya mayoritas waktunya berada dalam rumah. Kalaupun keluar dia memakai jilbab yang menutupi dirinya. Dengan sebab ini Allah ingin menjaga kelemahannya. Bukan cuma itu, Allah sempurnakan kemuliaan pada dirinya. Makanya dikatakan, sebaik-baik, sedekat-dekat keadaan seorang perempuan itu adalah ketika dia berada di rumahnya. Ini ibadah besar. Kalau dikatakan sedekat-dekat dengan Allah itu berarti keutamaannya besar. Contohnya ibadah apa yang disebutkan dalam Islam yang dijanjikan keutamaannya sangat dekat dengan Allah? Sujud, bayangkan. Sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbiha wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya keadaan seorang hamba dari Allah adalah ketika dia sujud. Subhanallah, ibadah sebesar ini disamakan dengan seorang perempuan yang menetap di rumahnya. Baru menetap di rumahnya sudah dapatkan keutamaan besar. Belum kalau dia lakukan hal-hal yang bermanfaat. Belum kalau dia melayani suaminya dengan baik, memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Masya Allah, pahala keutamaan di atas keutamaan. Begitu agung Islam menjadikan penjagaan untuk menutupi aurat kaum perempuan, ternyata di balik itu ada keutamaan yang besar. Makanya kita lihat
Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kaum perempuan ketika keluar rumah memakai pakaian yang syar'i yang benar-benar menutup aurat. Ketika dipandang dengan pandangan mata buruk, orang akan mengatakan sudah disuruh rumah terus, ketika keluar pakai lagi pakaian yang seperti itu modelnya. Ini apa tujuan agama ini? Ini orang yang bicara tidak tahu. Dia berhadapan dengan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berhadapan dengan Allah yang sempurna kebaikan dan kasih sayangnya. Dia lebih sayang kepada kita daripada ibu kita. Bahkan lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri kepada kita sendiri. Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anak bayinya. Coba kita baca bagaimana Allah menyebutkan hikmah disyariatkannya pakaian perempuan yang menutupi auratnya dengan benar. Disebutkan dalam surat Al-Ahzab. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, anak-anak perempuanmu dan kaum perempuan, wanita-wanita dari kalangan orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menjulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka, menutupi aurat mereka. Dzalika adna, yang demikian itu menjadikan mereka lebih dekat, lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak akan diganggu. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba lihat ayat ini ditutup dengan dua nama Allah yang maha indah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ingat, setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah yang menutupi satu ayat berarti menunjukkan perintah dalam ayat tersebut atau pensyariatan dalam ayat itu berhubungan dengan dua nama yang maha indah ini atau sifat tersebut. Berarti pensyariatan hijab itu bagi perempuan ketika keluar rumah menutup aurat tujuannya adalah untuk mereka mendapatkan pengampunan Allah. Dan itu merupakan bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Perempuan yang memakai hijab yang benar ketika keluar, dia dekat dengan pengampunan Allah, dekat dengan kasih sayang Allah. Lebih daripada itu, disebutkan dalam ayat ini, ternyata pensyariatan hijab untuk menutupi aurat ketika keluar rumah bagi perempuan adalah untuk menjadikan mereka mudah dikenali dengan kebaikan. Mudah dikenali artinya berwibawa di hadapan orang-orang, sampai orang yang ada penyakit dalam hatinya pun berpikir berkali-kali untuk menyakitinya. Fala yu'dzain, sehingga mereka tidak akan disakiti. Penjagaan dari Allah. Penjagaan dari Allah. Timbulnya niat buruk dalam hati itu disebabkan karena sebab-sebabnya dibangkitkan. Allah menjamin dalam ayat ini kalau dengan pakaian yang sesuai syariat menutupi aurat kaum perempuan, Allah jaga. Dia akan terlihat berwibawa, perempuan yang suci, perempuan yang baik-baik, terjaga kehormatannya. Maka Allah jamin dia tidak akan diganggu, tidak akan disakiti. Siapa yang lebih sempurna penjagaannya dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa mengganggu seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala menjamin perlindungan baginya? Subhanallah. Maka di sini ketika dia menutup auratnya dengan petunjuk Allah, penjagaan Allah ini mencakup penjagaan dari manusia dan juga dari godaan-godaan syaitan tentu saja. Coba kita lihat berapa besar keutamaan yang didapatkan oleh kaum perempuan dengan
melaksanakan perintah Allah, ya, dalam hal yang berhubungan dengan menutup aurat, sudah ketika dia berada di rumah saja dekat dengan Allah, ketika keluar dia menutup auratnya juga tetap dapatkan penjagaan dari Allah untuk kebaikan dirinya dan agamanya, dapatkan sebab-sebab pengampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi kekurangan atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia yang tidak tercakup dalam keutamaan-keutamaan tersebut. Makanya di sini benar-benar kita memahami makna yang agung atau hikmah yang agung dalam syariat ini tentang pensyariatan menutup aurat. Naam, ayat wal akhwat wal ummahat serta ikhwan yang hadir rahimakumullah. Kalau sudah kita bahas tadi bahwasanya definisi aurat itu adalah sesuatu yang wajib ditutupi pada tubuh dari pandangan mata manusia, yang tidak boleh melihatnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu itu harus ditutup karena bisa merusak kebaikan untuk diri manusia itu sendiri, perempuan itu sendiri, atau orang lain. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga dalam surat Al-Ahzab tentang pensyariatan hijab, pembatas antara laki-laki dan perempuan, Allah sebutkan hikmahnya. Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Yang demikian itu lebih menjaga kesucian hatimu dan kesucian hati mereka, kaum perempuan. Dua-duanya terjaga. Kesucian hati jelas berhubungan dengan iman. Makanya di sini aurat yang harus ditutup bagi kaum perempuan ketika keluar rumah adalah aurat yang asalnya ada pada tubuh mereka atau perhiasan muktasabah yang ditambahkan pada diri mereka. Perhiasan asal atau aurat yang asal adalah bagian tubuh mereka yang tidak boleh ditampakkan. Dalam hal ini sebagian ulama berpendapat yaitu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Pendapat kedua mengatakan seluruh tubuhnya termasuk wajahnya. Ini perselisihan yang kuat di kalangan para ulama. Atau perhiasan tambahan yang dipakaikan pada tubuhnya. Ketika dia memakai perhiasan, hiasan dalam bentuk apapun pada tubuhnya, jangan dia tampakkan kecuali pada orang-orang yang berhak melihatnya. Inilah yang wajib ditutup yang berhubungan dengan pensyariatan pakaian yang sesuai dengan syariat. Makanya akhwat wal ummahat rahimakunallah, ya, masalah kewajiban menutup aurat ini nanti bagi kaum perempuan itu berbeda-beda. Di hadapan sekelompok manusia ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Misalnya nanti yang diperbolehkan secara mutlak seluruhnya adalah di hadapan suami atau suami di hadapan istrinya. Kemudian nanti ada di hadapan mahramnya. Di hadapan mahramnya itu juga ada batasan-batasan yang tentu tidak sama dengan di hadapan suami. Bahkan kemudian juga ada perbedaan antara aurat yang boleh ditampakkannya di depan kaum muslimat, wanita-wanita muslimah, dan di hadapan wanita-wanita yang kafir, orang Yahudi atau Nasrani atau orang musyrik, Buddha, Hindu dan seterusnya. Juga tentu berbeda di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, yang asing baginya. Jadi ada hukum-hukum tersendiri dalam permasalahan tersebut. Makanya termasuk itu yang akan kita terangkan nanti
kita akan lihat batasan aurat yang diterangkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, batasan aurat atau hukum memperlihatkan aurat di hadapan suami. Tentu ini perkara yang tidak asing lagi, yang disebutkan dalam dalil-dalil yang sahih. Yang terkenal di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim, yaitu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Atha ibnu Abi Rabah, salah seorang tabi'in yang terkenal, pernah ditanya tentang seseorang yang melihat kepada aurat istrinya. Bolehkah laki-laki melihat kepada aurat istrinya? Maka langsung dijawab oleh Atha ibnu Abi Rabah mengatakan, Sa'altu Aisyata radhiyallahu taala anha, aku pernah bertanya langsung kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tentang masalah ini. Maka Aisyah menceritakan, kuntu agtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin min janabah. Aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu air, ya, satu ina, satu tempat besar yang berisi air, yaitu waktu mandi junub. Maka dipahami oleh para ulama, seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dari hadis ini menunjukkan bolehnya laki-laki melihat ke aurat istrinya atau sebaliknya, karena Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab pertanyaan tersebut dengan hadis ini dan dia yang melakukannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini disebutkan dengan tegas untuk hubungan suami dan istri ada kekhususan dalam masalah aurat, yakni boleh dilihat semuanya satu sama yang lainnya. Bahkan ini yang berhubungan dengan tujuan pernikahan, ya. Mastahlaltum bihil furuj, ya, dengan pernikahan itu, ya, perjanjian yang kuat dari Allah untuk menghalalkan kemaluan yang tadinya diharamkan dengan ikatan pernikahan dihalalkan. Makanya hadis-hadis yang melarang laki-laki atau seorang suami melihat aurat istrinya atau sebaliknya, apalagi ketika berhubungan intim, itu semua hadisnya palsu. Semua hadisnya palsu. Misalnya yang menyebutkan itu akan menjadikan mata juling, itu Rasulullah SAW, Aisyah tidak pernah melihat aurat Rasulullah SAW dan sebaliknya, ini semua hadisnya palsu. Pernah saya kumpulkan riwayat-riwayatnya dan dimuat di majalah As-Sunnah. Semua riwayatnya palsu, tidak benar dan bertentangan dengan kaidah syariah yang membolehkan hal ini. Makanya fatwa dari para ulama jelas membolehkannya, ya. Misalnya ketika suami istri berhubungan intim dengan tanpa berpakaian sama sekali, itu diperbolehkan, meskipun dengan kaidah yang kita jelaskan tadi, kalau mereka menutupnya juga itu diperbolehkan. Tentu ketika mereka berhubungan intim sebelumnya membaca doa, maka itu menjadi penghalang untuk pandangan mata syaitan atau jin yang jahat untuk melihat aurat mereka berdua. Nah, jadi itulah batasan aurat seorang perempuan ketika di hadapan suaminya dan juga seorang laki-laki ketika di hadapan istrinya. Kemudian berikutnya kita lihat, kita melangkah kepada batasan aurat seorang perempuan di hadapan sesama wanita muslimah. Di sesama wanita muslimah. Jadi jelas Allah Subhanahu wa taala mengecualikan di dalam surat An-Nisa ketika di dalam surat An-Nur ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang
hal-hal yang diperbolehkan untuk ditampakkan oleh seorang perempuan di depan mahramnya, di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan au nisaihinna, atau wanita-wanita dari kalangan mereka, yaitu wanita-wanita yang juga muslimah. Itu diperbolehkan untuk ditampakkan. Diperbolehkan untuk ditampakkan auratnya yang bukan aurat besar di depan mereka. Jadi sudah kita bahas tadi, ya, di depan suaminya dia boleh nampakkan semuanya. Karena perempuan itu dikatakan oleh para ulama aurat terbagi dua, bagi laki-laki dan perempuan. Aurat terbagi dua. Untuk laki-laki yang dikatakan sebagai aurat besar adalah al-qubul wa dubur, kemaluan dan duburnya. Itu aurat yang besar. Ini yang tidak boleh sama sekali ditampakkan kecuali bagi suami kepada istri dan istri kepada suami. Adapun aurat yang kecil adalah selain dua hal tersebut, maka bagi laki-laki di depan laki-laki yang lainnya disebutkan aurat ini adalah apa yang terletak di antara lutut dan pusarnya. Apa yang terletak di antara lutut dan pusarnya. Nah, batasan ini pula yang berlaku bagi perempuan di hadapan perempuan yang lainnya. Di hadapan perempuan yang lainnya. Antara lutut dan pusar itu tidak boleh diperlihatkan karena ini termasuk hal-hal yang dikhususkan. Jadi bertingkat-tingkat aurat dalam masalah ini, ya, bertingkat-tingkat di hadapan orang-orang yang merupakan mahramnya atau sama wanita muslimah. Itu yang boleh diperlihatkan adalah apa yang selain dari pusar dan lutut, ya. Meskipun tentu bagian-bagian yang lain lebih bagus untuk ditutup karena pakaian yang sopan itu lebih disyariatkan meskipun di depan mahram kita untuk menjaga hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah. Tetapi aurat yang dikatakan oleh para ulama benar-benar harus lebih dijaga lagi dalam semua keadaan kecuali yang dikecualikan tadi. Bagi suami dan istri itu adalah dua aurat tadi, yaitu kemaluan dan dubur. Kemaluan dan dubur. Nah, ini lebih ditekankan lagi karena hal ini yang disepakati oleh para ulama. Meskipun kemudian pendapat yang kita pegang yang dijadikan sebagai pendapat yang terkuat oleh jumhur ulama adalah batasan aurat tersebut yang tidak boleh dilihat adalah apa yang di antara lutut dan pusar dari laki-laki maupun perempuan. Nah, ini berlaku bagi kaum perempuan untuk aurat di depan perempuan sesama muslimah dan di depan mahramnya, laki-laki yang merupakan mahramnya, ya, kerabat yang merupakan mahramnya. Seperti saudaranya, atau ayahnya misalnya, atau pamannya. Ini diperbolehkan untuk ditampakkan dalam hal yang selain batasan tadi. Berbeda dengan wanita yang bukan muslimah. Baik itu orang Nasrani atau orang Yahudi, apalagi orang-orang musyrikah. Mungkin wanita yang beragama Hindu atau Buddha. Itu disebutkan oleh para ulama menurut pendapat yang terkuat, mereka itu hukumnya menampakkan aurat di depan mereka sama dengan laki-laki ajnabi yang bukan mahram. Yang bukan mahram bagi perempuan tersebut. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang saya sebutkan tadi, surat An-Nur ayat ke-31. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala waktu menyebutkan batasan
yang boleh ditampakkan oleh seorang perempuan di depan mahramnya atau di depan perempuan muslimah lainnya, Allah sebutkan di antaranya adalah au nisaihinna. Boleh dia menampakkan perhiasannya atau anggota badannya yang biasa terlihat di depan mahramnya, di dalam rumahnya, adalah juga kepada nisaihinna, wanita-wanita dari kalangannya, yaitu kaum muslimat, wanita muslimah. Maka ini ditafsirkan oleh para ulama berarti yang selain muslimah tidak boleh melihat perhiasannya yang biasa dia tampakkan di depan mahramnya. Berarti aurat bagi seorang perempuan muslimah di depan wanita yang bukan muslimah itu seperti dia berhadapan dengan laki-laki asing yang bukan mahramnya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang seorang wanita muslimah yang membuka rambutnya atau kepalanya, memperlihatkan kepalanya di depan perempuan ahlu zimmah, orang Nasrani, perempuan Nasrani. Maka beliau mengatakan, la yahillu laha an takshifa ra'saha. Tidak halal baginya untuk menampakkan kepalanya, menampakkan rambutnya di depan wanita yang bukan muslimah. Karena Allah berfirman, kemudian beliau menyebutkan ayat tadi, au nisaihinna. Au nisaihinna yaitu hanya untuk wanita-wanita dari kalangan mereka kaum muslimat. Makanya di sini pendapat ini juga yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Jilbabul Mar'atil Muslimah. Makanya berhati-hati, tidak diperbolehkan kita masuk ke tempat-tempat umum hanya karena kita menganggap, oh perempuan semua kita lepas jilbab kita bagi kaum perempuan, ya tidak diperbolehkan. Karena jika ada di antara mereka yang bukan muslimah, maka itu tidak halal untuk kita tampakkan di hadapannya. Dan ini pendapat yang terkuat di kalangan para ulama dalam masalah ini berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Makanya berhubungan dengan masalah ini juga, sewaktu seorang perempuan misalnya membutuhkan pengobatan karena sakit tertentu, harus berusaha dicari dulu seorang perempuan yang muslimah, dokter perempuan yang muslimah. Kalau tidak dapat, karena ini adalah hajat dan memang berobat termasuk tempat-tempat yang diperbolehkan para ulama untuk membuka aurat sebatas tempat yang dibutuhkan untuk diobati, dan tentu juga tidak menimbulkan fitnah yang lain. Itu yang diutamakan untuk dipilih adalah seorang dokter perempuan yang muslimah. Kalau tidak ada, baru dokter perempuan yang selain muslimah. Kalau juga tidak ada, setelah berusaha untuk dicari, baru terpaksa memakai atau berobat kepada dokter laki-laki. Itu pun dengan syarat-syarat, tentu saja kalau dengan laki-laki mesti dengan mahram, tidak boleh berduaan saja. Dengan syarat-syarat dokter ini benar-benar terpercaya. Kemudian ingat, dikatakan oleh para ulama seperti Ibnul Qattan, Al-Fasi dan yang lainnya, itu hanya dibuka tempat yang dibutuhkan saja. Makanya bagi akhwat dan ummahat rahimakunallah, berobat itu tidak sembarangan. Hati-hati, saya sudah katakan tadi, ini berhubungan dengan masalah aurat. Bukan cuma sekedar terlihat setelah itu kan tertutup, tidak. Ini hubungannya dengan masalah iman. Masalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap iman dan ketakwaan kita. Bukannya kita mencurigai setiap dokter, tapi kita juga tahu mereka, sebagian dari mereka bukanlah orang-orang yang kuat imannya. Betapa banyak kita dengarkan informasi di antara mereka juga ada yang iseng, misalnya melihat sesuatu yang tidak pantas dilihat, ya, mencari-cari cara untuk bisa melihat sesuatu yang tidak pantas dilihat lebih dari kebutuhan untuk berobat. Ini termasuk perkara yang perlu untuk dipertimbangkan. Makanya termasuk yang dibahas dalam pembahasan mengenai aurat bagi kaum perempuan adalah
kebolehan, yakni keadaan darurat yang diperbolehkan bagi perempuan itu untuk membuka auratnya, di antaranya tentu saja ketika berobat, sama ketika melahirkan, membutuhkan untuk tersingkap auratnya, bahkan aurat yang besar. Ini memang diperbolehkan oleh para ulama, ya, diperbolehkan oleh para ulama tentang masalah pengobatan ini karena merupakan perkara yang berhubungan dengan hajat manusia, darurat. Tapi diterangkan syarat-syaratnya. Ya. Pertama, yang saya katakan tadi urutannya, kita harus mencari dulu dokter perempuan yang muslimah. Kalau tidak ada, baru yang selain muslimah. Tentu dengan kita mempertimbangkan, ya, kepercayaan kita kepadanya agar dia tidak mengumbar aurat kita kepada orang lain, dan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Setelah itu, karena alasan darurat dan hajat jika tidak ditemukan dokter yang perempuan, maka barulah boleh memakai dokter laki-laki, itu pun dengan syarat, kata para ulama, ya, seperti penjelasan Imam Ibnu Muflih dalam Adabus Syar'iyyah, fa in maridat imra'atun wa lam yujad man yatibbuha ghairu rajulin jazalahu minha ma tad'ul hajatu ila nadharihi minha hatta al-farjain. Kalau tidak didapati, kalau seorang perempuan sakit kemudian tidak didapati seorang yang bisa mengobatinya kecuali dokter laki-laki, maka diperbolehkan, ya, karena alasan darurat ini diperbolehkan untuk dia melihat tempat yang sakit tersebut sampai pun itu pada aurat besarnya. Ini diperbolehkan karena itu butuh untuk dilihat. Jadi jika benar-benar sakitnya pada tempat tersebut, maka itu diperbolehkan karena darurat. Ini pernyataan yang sama juga diucapkan oleh Imam Ibnul Qattan Al-Fasi, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan ditambahkan juga syaratnya di sini adalah tidak dengan berkhalwat, karena sudah kita ketahui khalwat itu berduaan antara laki-laki dan perempuan, illa kana syaitanu thalithahuma, ya, kecuali syaitan akan menjadi pihak yang ketiganya. Kemudian juga syarat yang diterangkan oleh para ulama, tempat yang dibuka, ya, yang boleh diperlihatkan hanyalah tempat yang memang dibutuhkan dan berhubungan dengan pengobatan sakit tersebut. Yang berhubungan dengan sakit tersebut. Makanya di sini kita perhatikan bagi akhwat dan ummahat, ya, berhubungan dengan pengobatan, dan tadi mungkin yang sering dialami oleh para akhwat adalah ketika melahirkan itu hukum asalnya tidak boleh kita bermudah-mudah untuk menjadikan dokter atau bidan yang menolong kita adalah selain muslimah. Alhamdulillah di negara kita mungkin itu tidak begitu merupakan kendala yang besar, tapi ini hendaknya menjadi bahan perhatian bagi kita semua karena ini berhubungan dengan masalah aurat yang hukumnya telah diatur dalam Islam. Barakallahu fikunna. Naam, ayat wal akhwat wal ummahat serta ikhwan yang hadir rahimakumullah. Demikian pula yang berhubungan dengan permasalahan aurat, ya tentu ini saya hanya menjelaskan hal-hal yang bisa saya ingat saja atau saya perkirakan penting dalam pembahasan ini. Ya, saya ingin tambahkan mengenai hukum suara bagi wanita, mengeluarkan suara. Karena ada sebagian pemahaman yang tersebar di kalangan masyarakat sampai pun di kalangan perempuan yang kita anggap harusnya mereka itu paham agama. Mereka mengatakan bahwa suara perempuan itu adalah aurat. Ini pemahaman yang harus diluruskan. Ya. Ketika dikatakan suara perempuan itu adalah aurat, ini jelas akan banyak menimbulkan masalah
khususnya kalau kita ketahui ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah SAW, ibu-ibunya kaum mukminin, ketika mereka menjelaskan atau meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW di depan para ulama tabi'in, yang kebanyakannya adalah laki-laki murid-murid mereka, bagaimana mereka akan menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW kalau tidak boleh bersuara? Padahal tentu mereka adalah orang yang paling ketat dalam masalah aurat. Jadi dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah ya jelas-jelas menunjukkan bahwa suara perempuan itu bukan aurat selama suara itu tidak dibikin-bikin supaya mendayu-dayu atau supaya terlalu lunak, lembut. Allah Subhanahu wa taala ketika melarang dalam Al-Qur'an bagi ummahatul mukminin, ya, termasuk berlaku bagi semua kaum perempuan untuk berbicara, yaitu berbicara dengan suara yang dibuat-buat, yang dilembutkan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-32. Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisa' ini taqaitunna fala takhdha'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak sama dengan wanita-wanita yang lain. Jika kalian bertakwa, maka janganlah kamu melembutkan suaramu ketika berbicara, sehingga orang yang ada dalam penyakit, yang ada dalam hatinya penyakit, berkeinginan buruk. Dan ucapkanlah ucapan yang baik. Jadi yang dilarang di sini adalah bersuara dengan dibuat-buat, dilembut-lembutkan supaya menjadi fitnah. Adapun bicara biasa tidak mengapa. Tidak mengapa. Berbicara biasa yang sampai didengar laki-laki selama itu tidak dibuat-buat, maka itu tidak merupakan perkara yang dilarang dalam agama. Coba lihat hadis-hadis yang sahih. Ada hadis yang sahih dari riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, kisah tentang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang ada kaum perempuan di sisi beliau, perempuan-perempuan dari wanita-wanita Quraisy yang bertanya kepada Nabi SAW sampai disebutkan suara mereka meninggi. Ya biasa kaum perempuan begitu, kalau bertanya satu belum selesai, yang lain lagi bertanya dan seterusnya. Bertanya kepada Rasulullah SAW sampai suara mereka meninggi. Ketika itu tiba-tiba datang Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika mereka mengetahui Umar ibn Khattab yang datang, mereka segera berhamburan. Berlari ke balik hijab. Melihat itu Rasulullah SAW kemudian tertawa. Setelah melihat Rasulullah SAW bertertawa, Umar bertanya, Adhakallahu sinnaka ya Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu tertawa ya Rasulullah. Kenapa, ada apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, Ajibtu min haula illati kunna indi lamma sami'na sautaka tabadarnal hijab. Aku merasa heran dengan perempuan-perempuan yang tadi bertanya di sekitarku. Suara mereka sampai tinggi sekali, ribut. Tapi ketika melihat atau mendengar suaramu, mereka langsung lari menuju hijab. Maka Umar ibn Khattab berkata, wahai Rasulullah, harusnya engkau lebih berhak untuk mereka takuti, untuk mereka segani dibandingkan aku. Setelah itu Umar ibn Khattab mendatangi perempuan-perempuan tersebut. Ya, dari balik hijab beliau berkata, wahai kaum perempuan, kenapa kalian lebih segan kepadaku dibandingkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Perempuan itu menjawab, mereka menjawab. Ini menunjukkan perempuan boleh berbicara ketika ada perlunya, ya, berbicara yang tidak dibuat-buat. Innaka afadhu wa aghlad
karena kamu itu lebih kaku dan lebih kasar dibandingkan Rasulullah SAW. Disitulah Rasulullah SAW menyatakan, membenarkan ucapan mereka, Ihya ibnul Khattab, betul wahai ibnul Khattab, walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah syaitan menjumpaimu dalam satu jalan, berjalan di satu jalan yang sama, kecuali dia akan mengambil jalan yang lainnya, selain jalan yang kamu lalui. Seandainya Rasulullah SAW melarang perempuan atau mengatakan suara perempuan itu aurat, tentu dia tidak akan mengizinkan Umar ibn Khattab untuk berbicara dengan mereka. Dan ini kita ketahui banyak disebutkan dalam hadis-hadis dari Nabi SAW tentang kisah dialog ya yang terjadi antara para sahabiat perempuan dengan Rasulullah SAW atau dengan sahabat laki-laki yang lainnya. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya suara perempuan ini bukanlah aurat selama tidak dibuat atau tidak dilembut-lembutkan. Ini juga termasuk pembahasan yang penting yang dibahas dalam masalah ini. Kemudian satu lagi permasalahan yang ingin saya angkat supaya ada kejelasan dalam masalah ini, karena ini dibahas oleh sebagian dari para ulama ketika menyebutkan mengkaji tentang masalah aurat perempuan muslimah, ya. Kisah yang mungkin kita pernah dengar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi, yaitu masalah seorang laki-laki yang telah besar, apakah dia boleh menyusu kepada seorang perempuan agar bisa menjadi mahramnya. Ini tentu bertentangan dengan masalah aurat. Asalnya laki-laki yang sudah besar, ya, apalagi itu bukan dari mahramnya, tentu tidak boleh melihat aurat perempuan. Tapi terjadi dari riwayatnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Riwayatnya Aisyah radhiyallahu taala anha, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, bahwasanya Salim maula Abi Hudzaifah, Salim ini bekas budaknya Abu Hudzaifah. Dia tinggal di rumah Abu Hudzaifah bersama istri dan anak-anaknya. Maka kemudian akhirnya istrinya Abu Hudzaifah datang mengadu kepada Nabi SAW. Karena bekas budaknya ini sudah balik saat itu, tentu akan menyulitkan ketika dia ikut masuk ke dalam rumah tersebut padahal dia sudah terbiasa sebelumnya. Kemudian Rasulullah SAW pun berkata kepadanya, ardi'ihi tahrumi alaih, susukanlah dia supaya kamu menjadi mahramnya. Dan supaya menjadikan Abu Hudzaifah tidak perlu merasa marah ketika dia masuk ke rumah kalian. Dalam riwayat lain, istri Abu Hudzaifah ini berkata, wa kaifa urdi'uhu wa huwa rajulun kabir. Ya Rasulullah, bagaimana aku menyusuinya padahal dia sudah dewasa. Dia juga bukan mahramku. Maka Rasulullah SAW tersenyum dan bersabda, qad alimtu annahu rajulun kabir. Aku telah tahu dia adalah laki-laki yang telah dewasa. Disebutkan oleh para ulama, maksudnya menyusui di sini bukan menyusui langsung, tetapi diperaskan susunya, mungkin ditaruh di gelas kemudian diminumkan padanya. Tayyib, timbul masalah di sini. Ini hadisnya sahih. Timbul permasalahan di sini. Akhwat dan ummahat didengarkan, timbul permasalahan. Ada sebagian yang memahami seperti Ibnu Hazm Al-Dhahiri, ini bisa berlaku untuk semua orang. Padahal jumhur ulama mengatakan tidak, ini hanya khusus bagi peristiwa ini dan hanya khusus bagi Salim bekas budaknya Abu Hudzaifah. Tidak bisa dikiaskan. Kenapa? Berdasarkan penjelasan dari semua para ulama bahwa menyusui yang bisa menjadikan mahram itu ada dua syaratnya. Pertama, menyusu di waktu dia masih bayi yang pantas menyusu, yaitu sebelum usia 2 tahun.
Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimmar radha'ah. Para ibu itu menyusui anaknya selama 2 tahun bagi yang ingin menyempurnakan susuan. 2 tahun maksimal. Jadi susu yang bermanfaat untuk menjadikan mahram itu bisa seseorang ibu misalnya ada anak laki-laki yang bukan mahramnya ingin dia jadikan mahram karena ada hajat tentu saja, mungkin untuk keperluan tertentu, ya. Dia susui sebelum usia 2 tahun. Kemudian khamsa radha'at yang disebutkan dalam hadis sahih yang lainnya, 5 kali persusuan sampai kenyang. Itu bisa menjadikan mahram baginya. Adapun peristiwa yang disebutkan dalam hadis yang kita sebutkan riwayat Imam Muslim tadi, ini ya adalah telah melewati usia tersebut, dia telah dewasa. Sebagian ulama dan sangat sedikit sekali, cuma Ibnu Hazm saja, Zahiriyah yang mengatakan demikian, mengatakan ini berlaku untuk semua keadaan. Jelas ini bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih dan ini hanya kekhususan. Sampai disebutkan dalam riwayat Imam Muslim ya dengan sanad yang sahih, istri-istri Rasulullah SAW pun memahami ini hanya khusus berlaku bagi Salim maula Abi Hudzaifah, tidak berlaku bagi yang lainnya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah SAW, beliau berkata, aba sairu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam an yudkhilna alaihinna ahadan an yudkhilna alaihinna ahadan bitilkar radha'ah. Semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam enggan. Ya, enggan, tidak mau untuk seorang laki-laki pun masuk menemui mereka dengan bentuk susuan seperti itu. Yakni susunya menyusui yang sudah dewasa. Wa qulna li Aisyah, mereka mengatakan kepada Aisyah, wallahi, demi Allah kami memandang ini hanyalah keringanan yang khusus Allah berikan kepada Salim saja, tidak kepada yang lainnya. Wa ma huwa bidakhilin alaina ahadun, tidak ada seorang pun yang bisa menemui kami, menemui salah seorang di antara kami dengan bentuk penyusuan yang seperti ini, dan tidak boleh seorang pun melihat kami. Jadi maksudnya di sini istri-istri Nabi SAW pun memahami bahwa ini adalah kekhususan dan tidak bisa berlaku bagi yang lainnya. Ini hanyalah kekhususan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Salim, bekas budaknya Abu Hudzaifah, karena kebutuhan mereka dan karena hikmah yang tentu Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut. Jadi ini beberapa permasalahan di antara yang berhubungan dengan aurat bagi kaum perempuan. Tentu saja mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, maka saya persilakan karena saya tidak mengetahui sampai di mana batasan yang pernah kita pelajari atau mungkin pernah disampaikan, kita dengarkan dari ceramah para ustadz dalam masalah ini. Mudah-mudahan nanti dalam pertanyaan bisa ditanyakan lebih lanjut. Demikian, semoga apa yang kita bahas dalam kajian kita di siang hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Iya, ayat wal akhwat wal ummahat, ada pertanyaan yang masuk ini. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana batas aurat seorang bapak atau ibu di rumah dengan anaknya yang belum balik atau sudah balik? Mohon penjelasan. Itu sama dengan tadi. Kalau anak-anak tersebut ya sudah sampai balik ataupun sebelum balik tapi dia sudah bisa memahami hal-hal yang merupakan aurat perempuan, seperti anak-anak kecil saat ini mungkin banyak yang mengetahui, mungkin dengar dari temannya atau dari hal-hal yang lain, maka ini hendaknya dijaga dengan benar. Hendaknya seorang ayah atau ibunya membatasi ya pandangan mereka dari hal-hal yang bisa mendatangkan fitnah. Pakaian yang sopan itu lebih baik, pakaian yang sopan itu lebih baik.
apalagi yang sampai nanti berhubungan dengan aurat yang tadi disepakati oleh para ulama sebagai aurat yang paling besar ya, kemaluan dan dubur ini betul-betul dijaga. Makanya dia memakai pakaian yang sopan ya, yang kalaupun ada hal-hal yang memang terlihat dalam keadaan-keadaan mungkin darurat, itu jangan sampai memperlihatkan apa yang ada di antara lutut dan pusar, apalagi dua aurat yang besar, maka ini sama sekali harus dijaga karena itu tentu berhubungan dengan pendidikan yang baik bagi anak tersebut. 6. Ustadz, bolehkah menggunakan baju tanpa lengan di rumah? Ini termasuk yang diperbolehkan. Termasuk yang diperbolehkan. Tentu saja dengan tetap menjaga batasan-batasannya ya, supaya tidak menimbulkan fitnah bagi orang-orang tertentu mungkin di rumah. Tentu yang dikatakan di rumah berarti di depan dalamnya cuma mahramnya saja, iya kan? Itu tentu termasuk yang diperbolehkan. 6. Apabila seorang ustadzah memberikan contoh bacaan Al-Quran melalui voice note, apakah boleh didengar oleh laki-laki? Saya katakan tadi boleh, selama itu tidak dibuat-buat. Suaranya cuma sekedar mencontohkan bacaan yang benar, itu diperbolehkan. Ya, apalagi cuman bacaan yang Al-Quran yang tentu tidak dengan suara yang mendayu-dayu ya, itu suara yang biasa dikeluarkannya, maka itu tidak mengapa ya, kalau memang dibutuhkan untuk didengarkan. Nah, sama seperti ketika misalnya ada ustadz yang mengajar tajwid seperti di Roja, terus ada peserta yang ingin membaca dari kalangan ibu-ibu, tidak mengapa. Nah, untuk dibenarkan tajwidnya. Apakah diperbolehkan memakai baju bermotif apa saja yang termasuk dalam kategori perhiasan? Ini sudah saya bahas dalam pembahasan tersendiri mengenai tabarruj ya. Ini termasuk hal yang dilarang dalam berpakaian karena ini termasuk berhias yang dilarang, yang diperintahkan untuk tidak boleh kita lakukan, yaitu termasuk tabarruj yang terlarang dalam agama. Ini sudah pernah saya bahas dengan panjang lebar, jadi saya tidak cantumkan tadi pembahasannya. Bagaimana hukumnya datang ke kajian yang ustadznya tidak dihijab dan ustadz tersebut ganteng? Wah, Masya Allah, berarti ada penelitian tersendiri. Itu sudah cukup menunjukkan bahwa itu adalah fitnah. Ini sebenarnya tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan. Ini bukanlah merupakan petunjuk para ulama salaf. Para ulama kita, mereka mengusahakan banget untuk hijab karena ini bisa menimbulkan fitnah. Mungkin kalau untuk sementara sekali kajian 2 kali sampai 3 kali, terus diingatkan agar mulai pakai hijab, atau mungkin kalau belum pakai hijab ya paling tidak ustadznya dipojokkan supaya tidak berhadapan langsung, itu mending. Tapi aneh kalau ada sebagian orang yang tetap mempertahankan ini dan tidak berusaha merubahnya. Ini petunjuk dari siapa yang seperti ini? Yang kita ketahui para ulama kita rata-rata mengatakan berceramah di depan kaum perempuan itu memakai hijab harusnya. Kalau mungkin dikatakan yang baru-baru ngaji untuk sementara waktu, itu pun dengan dijauhkan jaraknya, baru kemudian dirubah, itu yang benar, yang seharusnya dilakukan oleh mereka-mereka yang telah mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 6. Perhiasan apa saja yang tidak boleh diperlihatkan? Apakah bros, jam tangan, cincin termasuk yang tidak boleh ditampakkan? Iya, tidak boleh ditampakkan di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Intinya perhiasan dan semua yang indah itu boleh dipakai, yang penting ditutup. Nanti ketika di depan sama perempuan baru dilepas, atau di depan laki-laki yang mahramnya baru dilepas. Nah, makanya orang-orang Arab itu dia punya baju luar ya, baju kurung luar yang itu menutupi perhiasan dalamnya. Ketika mereka bertemu dengan kaum perempuan, mereka buka baju luarnya. Nah, bagaimana dengan seorang ibu yang menyukai keponakan laki-lakinya, yang menyusui keponakan laki-lakinya? Seorang ibu yang menyusui keponakan laki-lakinya, apakah keponakannya itu jadi mahram atas ibu yang sekaligus sebagai bibinya? Dia sudah mahram. Asalnya dia sudah mahram. Kalau disusui pun tidak mengapa. Berarti dia bukan kembali kepada ibunya nanti.
anak-anak dari ibu tersebut yang tadinya bukan mahramnya pun menjadi mahram persusuan baginya. Jadi ibu-ibu, misalnya ibu ini menyusui anak keponakannya dengan syarat, 2 syarat tadi ya, disusui sebelum 2 tahun dan cukup 5 kali susuan. Artinya dia menyusu tidak melepaskannya sampai kenyang sampai 5 kali. Dan ibu itu mengetahui biasanya jumlah tersebut karena dia yang mengalaminya sendiri. Ketika dia betul-betul telah menjadi ibu susunya, bibinya tersebut, maka berarti anak-anak bibinya, ya, tadinya kan bukan mahram karena mereka sepupu 1 kali bukan mahram. Setelah adanya persusuan ini menjadi mahram baginya. Nah, Ustaz, apakah kalau akhwat yang bernikob berarti juga harus bernikob di hadapan non muslim wanita mengingat pembantu rumah non muslim? Nah, ini kendala. Termasuk kendala. Dari pendapat tadi berarti dia mengharuskan untuk menutup auratnya. Kalau dia memakai nikob dengan meyakini nikob itu adalah wajib, ya kan saya katakan tadi, 2 pendapat. Ada ulama yang mengatakan wajah termasuk aurat yang harus ditutupi. Berarti kalau dia meyakini ini ya harus di depan pembantunya tadi pun dia harus tutupi. Tapi kalau dia mungkin memakai nikob karena mengatakan sunnah seperti pendapatnya Syekh Al-Albani, wajah itu tidak wajib ditutup, ya berarti dia boleh. Cuman pembantu yang seperti ini memang bermasalah, perlu dicari pembantu yang lain ya supaya lebih memudahkan bagi kita karena dia dalam rumah kita masalahnya, begitu. Mohon penjelasan tentang keutamaan bernikob cadar karena banyak yang mengatakan bahwa tidak wajib bernikob bagi wanita karena itu budaya Arab. Ini hanya orang bodoh yang mengatakan demikian, yang tidak tahu hukum agama. Imam Syafi'i saja mengatakan disyariatkan, padahal itu adalah yang kita ikuti madhabnya. Orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya yang mengatakan itu budaya Arab, dia tidak mengetahui bahwa para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan itu disyariatkan untuk dipakai bagi para wanita. Apakah ada batasan dalam berpakaian seorang wanita yang bernikob cadar ataupun tidak ketika akan menghadiri satu acara walimah seperti warna baju, bahan pakaiannya dan lain-lain? Atau ini semua sudah pernah kita bahas. Kalau itu di depan laki-laki yang bukan mahramnya, maka dihindari yang namanya perhiasan karena termasuk tabarruj. Ini sudah pernah kita kaji di tempat yang lain, makanya saya tidak ulangi ya. Nah, bagaimana cara menjelaskan pada orang awam yang menurut dia bahwa pakaian syar'i yang berwarna-warna hitam malah mengundang orang lain untuk malah mengundang fitnah, apalagi berada di lingkungan awam, padahal pakaian syar'i hitam adalah pakaian yang dikenakan istri-istri Nabi SAW. Orang awam tidak akan mungkin bisa dijadikan sebagai ukuran. Bagi mereka, orang yang sholat 5 waktu aja jadi perhatian. Orang yang sholat 5 waktu jadi perhatian. Orang awam seperti itu. Orang yang tidak sholat justru biasa-biasa di kalangan mereka. Jadi bagaimana caranya kita jadikan orang awam menjadikan ukuran? Kemana kita bawa agama ini? Orang awam saja untuk dirinya sendiri dia tidak perhatian. Makanya ketika dia melihat orang lain berpegang dengan agama, dia akan menganggap aneh. Ya, ketika ada orang yang berpakaian hitam diperhatikan oleh orang lain, ketika itu adalah syariat, maka tidak peduli dengan perhatian orang lain karena ridha Allah itu harus lebih diutamakan. Dan alhamdulillah kita ketahui perempuan pun kan tidak harus memakai pakaian yang warna hitam. Yang penting warnanya tidak menyolok dan tidak mengundang fitnah, itu yang menjadi ukuran. Tidak mesti harus hitam, warnanya bisa itu warna-warna gelap yang lainnya seperti biru atau coklat atau yang lainnya. Itu boleh digunakan. Yang penting penilaian orang awam ini tidak akan bisa dijadikan sebagai patokan karena mereka tidak punya agama. Bagaimana mereka bisa menilai untuk kebaikan agama? Saya mau tanya, anak angkat perempuan yang sudah disusukan agar mahram ke adik-adiknya, apakah jadi mahram ke suami anak? Iya, kalau itu anak perempuan tersebut disusukan dengan syarat tadi, berarti dia menjadi anak bagi ibu tersebut. Berarti suami dari ibu tersebut menjadi bapak susunya. Berarti dia menjadi bapak susunya selama ya susu yang digunakannya itu adalah susu dari anak suaminya tersebut. Jadi tentu mungkin saya tidak tahu pertanyaan ini apakah maksudnya, afwan ya, mungkin yang saya pahami apakah yang dikatakan tadi suaminya itu
adalah suami yang susu digunakan untuk anak angkat tadi ini adalah susu dari suaminya tersebut. Maksudnya begini, dia punya anak yang sedang disusuinya dari suaminya tersebut. Kemudian di tengah-tengah itu dia menyusukan anak angkat. Berarti ini adalah bapak angkatnya. Beda kalau seandainya misalnya dia punya suami saat ini, ya, punya anak, kemudian dia susukan orang lain juga, anak-anak angkatnya dengan syarat-syarat tadi. Kemudian suami ini meninggal. Setelah itu dia menikah lagi atau dia cerai, kemudian nikah lagi. Maka suami ini berarti bukan mahram bagi anak tersebut karena bukan suami ini beda hukumnya dengan yang pertama tadi. Ya, beda dengan yang pertama tadi dalam hubungan mahram, tapi tetap dia juga menjadi mahram karena dia merupakan suami dari ibunya. Ya, tetap kedua-duanya menjadi mahram. Nah, kedua mahram cuman kedudukannya segi kemahromannya karena itu yang pertama adalah langsung dari bapak, dikatakan bapak susunya. Ya, bapak susunya. Adapun yang kedua ini segi kemahromannya adalah karena dia menjadi suami dari ibu susunya. Ala kulli hal kedua-duanya adalah menjadi mahram baginya. Nah, bolehkah menjual buku tabarruj? Bolehkah berjualan baju online dan memakai model non-muslim Nasrani dalam hal menjual baju tersebut? Jika tidak boleh, bagaimana adab berjualan online yang sesuai dengan syariat? Berjual baju online dan memakai model non-muslim Nasrani dalam hal menjual baju tersebut. Maksudnya model non-muslim bagaimana? Model itu kalau itu berhubungan dengan pakaian khusus yang membedakan orang kafir dengan orang muslim, maka itu tidak boleh. Tapi kalau pakaian yang umum dipakai dua-duanya, kalau itu terbuka auratnya mungkin pakaian rumah, ya ditujukan kepada wanita-wanita muslimah untuk dipakai di rumah. Kalau kita tahu yang memakainya itu tidak digunakan untuk di luar, yakni kita jual pada kalangan orang-orang yang telah tahu masalah aurat, tidak boleh pakai pakaian yang tidak syar'i keluar rumah, itu boleh. Tapi kalau online kita sulit untuk membatasi hal tersebut. Ya. Jadi perkara yang berhubungan dengan kita tahu itu tolong-menolong dalam keburukan, itu kaidah asalnya tidak boleh kita lakukan. Kita tahu ada orang yang datang ke rumah kita atau mau beli lewat jualan online yang kita jual. Kita sudah tahu orangnya itu atau mayoritas orang yang membeli itu adalah menggunakannya di luar rumah. Padahal jelas-jelas itu pakaian yang membuka aurat. Jelas tidak boleh karena kita membantu dia berarti. Tapi kalau kita jual di kalangan orang yang sudah kenal hijab yang syar'i, dia tahu pakaian ini adalah untuk pakaian di rumah atau dinampakkan di depan suaminya atau orang yang bisa lihat, tidak mengapa. Kita jual padanya pakaian tersebut karena kita tahu dia kemungkinan besar akan menggunakan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama. Jadi itu kaidahnya. Kalau kita tahu itu menolong dalam keburukan, maka tidak boleh kita lakukan. Nah, mungkin cukup ya. Ya, kita akhiri kajian kita. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.